Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Pengertian, Prinsip-prinsip Sukses, dan Cara Mempertahankan Sukses. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Mas Hamam Miftah Khairuddin, yang kedua ada Mbak Wahyu Diana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Dia Fitriani. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyu Diana. Materi yang pertama yaitu pengertian sukses. Menurut Purwandaminta 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses memiliki arti yang sederhana tapi mendalam. Kata sukses didefinisikan sebagai berhasil atau beruntung, sehingga kesuksesan, keberhasilan, atau keberuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, sukses berarti keberhasilan dan hasil baik. Menurut Helmet 2012, keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Dari pengertian menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan sukses adalah suatu impian atau tujuan yang kita inginkan telah tercapai dengan usaha dan kerja keras yang dijalani dalam hidupnya dapat mencapai kesuksesan dan keinginan tersebut berupa hal yang positif baik untuk diri sendiri dan orang lain, dan disebut sukses apabila kesuksesan itu bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip untuk sukses. Dalam berbisnis perlu adanya prinsip untuk bisa bertahan di tengah banyaknya persaingan. Yang pertama yaitu keberanian untuk berinisiatif. Keberanian adalah modal pertama menunjukkan sukses. Tanpa keberanian, manusia tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan. Contohnya dalam berbisnis, jika tidak memiliki keberanian untuk memulai dan hanya dibayang-bayangi rasa takut untuk menanggung kerugian, sudah tentu manusia tak akan pernah merasakan manisnya kesuksesan dan dalam berbisnis. Yang kedua yaitu tepat waktu. Sebuah hal yang pasti semua orang di dunia ini tanpa terkecuali adalah memiliki jumlah waktu yang lama, yaitu 24 jam sehari. Seorang yang menepati janji dan tepat waktu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kemampuan mengatur dan membagi sesuatu yang penting dalam segala hal. Yang ketiga yaitu senang melayani dan memberi. Sebuah rumus sukses dari banyak orang adalah mampu memimpin. Namun, sebuah additional atribut dari sikap kepemimpinan adalah kebiasaan melayani dan memberi. Keikhlasan adalah kunci untuk sifat ini. Yang keempat, membuka diri. Rasa percaya diri dan kebesaran hati untuk membuka terhadap lawan bicara merupakan cermin bahwa setiap manusia nyaman dengan diri sendiri. Lantas tidak ada yang perlu ditutupi. Itulah yang dicari oleh para partner sejati, dan sebagian besar manusia akan setuju. Yang kelima, senang bekerja sama dan membina hubungan baik. Kemampuan bekerja sama dalam tim adalah salah satu kunci keberhasilan utama. Kerjasama tersebut dapat berjalin dengan baik jika semua pihak saling percaya dengan tindakannya, pemikiran, dan kemampuan anggota yang lain, sehingga akan terbentuk sebuah tim yang sangat loyal dan bervisi sama. Dengan menciptakan jaringan kerja yang baik, maka jalan menuju sukses itu semakin terbuka lebar. Yang keenam, senang mempelajari hal-hal baru. Dalam hal ini diambil contoh Ciputra dan Abu Rizal Bakri. Mereka adalah seorang yang bisa dikatakan sebagai orang sukses dalam bidangnya, yaitu Cambridge. Kemudian mereka mendirikan universitas
Bukan berarti mereka beralih sebagai seorang pendidik, namun dengan kegemaran mereka mencari hal-hal baru serta langsung menerapkannya, maka dunia bisnis semakin terbuka luas baginya. Yang ketujuh, tidak mengeluh. Hanya ada dua macam hari, hari yang baik dan hari yang sangat baik. Dikatakan hari yang sangat baik jika ada ungkapan atau tindakan keluhan dalam hari tersebut, karena setiap gagal itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk belajar mengatasi kegagalan itu sendiri, sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Hari di mana ada kegagalan tetap sebagai hari yang baik. Yang ke-8, berani mengambil resiko. Hasil apapun yang diperoleh dalam melakukan sesuatu hal baru merupakan sebuah tantangan baru. Karena jika seseorang berani menanggung resiko, dari hal yang dilakukannya banyak sekali kesempatan untuk menuju sukses. Sebaliknya, jika seseorang tidak pernah berani mengambil resiko, besar ataupun kecil, maka ia tidak akan pernah memiliki kesempatan menuju sebuah kesuksesan. Yang ke-9, tidak menunjukkan kekhawatiran, yaitu berpikir positif adalah environment atau default state, di mana keseluruhan eksistensi berada. Jika menggunakan pikiran default state, maka semua perbuatan akan berdasarkan ini, atau kekhawatiran atau cemas. Dengan pikiran positif, maka setiap perbuatan akan didasarkan oleh getaran positif, sehingga hal positif akan semakin besar kemungkinannya. Yang terakhir yaitu nomor 10, mengonsep diri dan menata visi hidup. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Konsep diri memainkan peran yang besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Proses pembentukan konsep diri dimulai sejak anak masih kecil. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal-hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa bodoh, rendah diri, merasa tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku inferior lainnya. Langkah-langkah untuk sukses. Secara garis besar, kesuksesan di dalam bisnis dan juga kehidupan bisa saja didapatkan dengan menerapkan sejumlah langkah tepat dalam diri. Hal ini mungkin terasa sulit pada awalnya, terutama untuk beberapa poin yang tidak biasa dilakukan. Namun jika dilakukan dengan tepat, cara tersebut akan membantu untuk lebih mudah dalam meraih kesuksesan. Berikut langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu mulailah dari mimpi dan imajinasi. Dalam mimpi dan keyakinanlah seharusnya produk-produk kita tawarkan. Hanya seorang pemimpi yang mampu menciptakan dan membuat terobosan dalam produk, cara pelayanan, dan jasa. Dengan mimpi, tidak ada keterbatasan dan kata tidak mungkin, sehingga kita berkreasi tanpa batas. Yang kedua yaitu mencintai produk atau servis yang kita tawarkan. Mencintai produk yang ditawarkan akan menjadikan pekerjaan kita lebih menyenangkan, dan karena kita mencintai produk, juga akan lebih mudah meyakinkan pelanggan. Yang ketiga yaitu antusiasme dan keuletan. Antusiasme dan keuletan adalah pertanda cinta dan keyakinan. Sikap malas dan ogah-ogahan hanya akan membuat usaha kita tertinggal. Yang keempat yaitu pelajari dasar-dasar bisnis. Pengetahuan adalah kunci keberhasilan. Tidak akan ada sukses tanpa pengetahuan. Belajar dengan orang-orang yang sudah sukses akan membantu dan memotivasi kita ketika melewati masa-masa sulit. Tanpa pengetahuan tentang dasar-dasar bisnis, usaha yang dilakukan seperti kelinci percobaan. Kemungkinan besar hanya akan banyak mengalami kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah pengetahuan. Hal yang terbaik adalah belajar sambil bekerja. Bekerja dengan orang lain dahulu sebelum menjadi pebisnis sangat membantu dalam menyerap ilmu dan pengalaman untuk siap sukses. Yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Harus diingat,
hasil yang dicapai akan proporsional dengan resiko yang diambil. Sebuah resiko yang diperhitungkan akan lebih banyak memberikan kemungkinan berhasil. Jangan menganggap para pebisnis yang telah mapan dan maju tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan mereka pun suatu waktu pernah mengalaminya. Hanya mereka tidak pernah putus asa dan terus berusaha sampai sukses. Orang yang takut gagal adalah pengecut yang tidak berani melakukan apapun dan kerjanya hanya menghayal. Yang keenam yaitu mencari masukan dan nasihat tanpa mengabaikan kata hati. Seorang pengusaha selalu mencari nasihat, saran, dan kritik dari berbagai pihak. Tapi keputusan terakhir ada di tangan pengusaha itu sendiri. Apabila sudah terlatih, kita akan tahu pilihan mana yang paling baik untuk bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu lakukan komunikasi dengan baik. Kemampuan untuk memahami dan menguasai hubungan dengan pelanggan akan sangat membantu mengembangkan usaha. Kepiawaian dalam berkomunikasi adalah kunci sukses memasarkan produk. Yang kedelapan yaitu kerja keras. Entrepreneur sejati tidak pernah lepas dari kerja keras. Pada saat tidur pun otaknya bekerja dan berpikir untuk peluang bisnis yang baik. Ciri-ciri mereka tidak kenal lelah dan putus asa. Hanya dengan kerja keras sebuah usaha akan mengalami kemajuan dan kesuksesan. Berdustalah orang yang mengatakan jika ia meraih keberhasilan gemilang hanya dengan duduk beberapa saat di tempat kerja seperti yang sering dikatakan pengiklan di internet. Sebenarnya, awal mereka merintis usaha adalah dengan kerja keras tanpa mengenal putus asa dan banyak berkorban waktu dan tenaga. Yang kesembilan yaitu menjalin relasi. Peran teman dan mitra pelanggan klien akan sangat membantu terhadap perkembangan bisnis. Dari mereka akan didapat saran, kritik, dan masukan atau bahkan bantuan di masa-masa sulit. Maka seorang pebisnis dituntut pandai bergaul dan menjalin relasi seluas-luasnya. Betapapun pandainya seseorang, apabila ia bekerja sendiri, perjuangannya hanya akan sia-sia. Tidak ada seorang pebisnis pun yang mampu bekerja sendiri. Kerjasama dengan rekan, teman, mitra kerja, dan klien sangat penting bagi perkembangan suatu bisnis. Merekalah yang akan memberi masukan, saran, dan kritik, serta membantu pada saat-saat sulit. Seorang pebisnis harus mampu menjalin kerjasama dan bergaul untuk menjalin relasi bisnis yang seluas-luasnya. Yang terakhir yaitu berani menghadapi kegagalan. Inilah mental yang harus dimiliki oleh pengusaha. Kegagalan bukan berarti tidak berhasil, tapi justru upaya yang telah kita lakukan semakin mendekat pada keberhasilan. Karena tidak ada kegagalan kalau tidak melakukan apa-apa. Jangan menganggap para pebisnis yang telah mapan dan maju tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan mereka pun pernah mengalaminya. Hanya mereka tidak pernah putus asa dan terus berusaha sampai sukses. Untuk materi yang selanjutnya yaitu cara mempertahankan sukses. Setelah meraih kesuksesan, yang harus dipikirkan ialah bagaimana kesuksesan usaha tersebut dapat terjaga eksistensinya, tidak mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan. Berikut cara-cara mempertahankan kesuksesan sebuah usaha. Yang pertama yaitu perkembangan pasar. Selalu mengikuti perkembangan tren pasar yang diminati para konsumen. Dengan mengikuti perkembangan tren baru, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui minat para konsumen saat ini. Semakin cepat melihat ke arah mana konsumen berpaling, maka semakin kuat pula kita menguasai pasar. Yang kedua yaitu analisis diri dan tingkatkan kompetensi. Majunya karir seseorang tidaklah ditentukan oleh lamanya masa kerja, melainkan dari kompetensinya. Orang yang memiliki kompetensi ialah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Yang ketiga yaitu fokus perkembangan usaha. Tetaplah fokus untuk menentukan satu prioritas utama yang menjadi target bisnis, baik untuk rencana jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang keempat yaitu ciptakan nilai tambah dan inisiatif. Banyak bisnis muncul dari permasalahan sehari-hari. Membuat solusi dari permasalahan ini dapat memicu inovasi
dan mungkin saja meningkatkan bisnis kita. Meningkatkan loyalitas konsumen bisa dengan cara memberi solusi permasalahan yang mereka hadapi dengan produk yang kita tawarkan. Yang kelima yaitu kembangkan potensi. Kompeten di bidangnya jelas merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan kesuksesan karir Anda. Tetapi alangkah baiknya jika kita memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan di bidang lain, sehingga kesuksesan akan lebih fleksibel. Yang keenam yaitu amati gerakan pesaing. Laju pertumbuhan pesaing perlu diamati agar kita tahu siapa saja yang ikut bermain dalam bisnis ini dan strategi apa yang mereka gunakan agar bisnisnya berkembang. Kadangkala belajar dari pesaing itu ada manfaatnya. Dan yang terakhir yaitu perluas networking. Semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki yang datang. Semakin banyak relasi, maka semakin besar pula peluang kita untuk melakukan ekspansi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.